Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Baik teman-teman, lama kita tidak berjumpa ya, karena memang saya juga banyak kegiatan. Karena saya sudah selesai pendidikan saya di Tebuireng, sudah selesai di pondok, sudah selesai. Akhirnya saya kembali ke rumah, dan di rumah memang ada tanggung jawab, ada kegiatan ya, termasuk ya, karena kenapa saya nggak pernah upload dari kemarin-kemarin juga, tapi selama bulan puasa full saya mengadakan live streaming ngaji bulan Ramadan di Pondok Pesantren Al Fatoniyah Kepuncen Wedus Cilegon ya, selama ya hampir 1 bulan full. Maka ya keseringan live streaming tapi jarang upload konten. Jadi saya sekarang upload konten, upload video lagi, karena memang desakan dari orang-orang juga, ada yang bertanya tentang seputar masalah-masalah yang terjadi ya di Indonesia ini ya. Dari kemarin bulan puasa sebenarnya saya mau bikin, cuma ya karena tidak ada waktu, karena belum ada waktu ya. Karena di tempat saya juga masih ada pembangunan pondok pesantren, pengembangan pondok pesantren, jadi sedikit waktunya ini saja saya meluangkan. Jadi terkait kemarin itu ada yang bertanya kepada saya bagaimana hukumnya menyanyikan atau paduan suara di dalam gereja. Kemarin sempat viral ya, sempat rame banget itu di Jakarta itu, paduan suara, nyanyi-nyanyi lagu Asmaul Husna, terus ya dalam momentum takbiran di Masjidil Aqsa, di Masjidil Istiqlal ya, di Masjid Istiqlal. Coba kita lihat videonya kayak gimana biar kita tahu. Ini kita lihat dulu bareng-bareng. Proses pengambilan gambar dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Jakarta Youth Choir Asmaul Husna. Balik lagi. Ya, jadi begini, dengar-dengar beritanya sih yang jadi pemandu itu apa namanya, dirijennya itu, dengar-dengar itu bukan orang Muslim, itu orang Kristen. Terus di dalam paduan suara itu juga ada yang bukan orang Muslim, di dalam situ juga ada orang yang non Muslim. Nah, menurut saya bagaimana kalau hanya untuk memasuki tempat ibadah orang lain? Itu kan banyak macam versinya ya, termasuk kemarin itu yang viral Gus Miftah itu masuk ceramah di dalam gereja. Kalau untuk masuknya, kalau kita untuk umat Islam masuk kepada tempat ibadah orang lain, maka itu ada beberapa varian hukum. Kalau itu untuk tujuannya adalah sosial kemasyarakatan, kalau untuk tujuan sosial, kalau untuk acara kemasyarakatan, maka itu diperbolehkan. Beda lagi kalau misalkan itu ikut-ikut apa namanya, kegiatan keagamaan mereka, ini yang nggak boleh. Ikut-ikut kegiatan mereka, kegiatan keagamaan mereka, ini nggak boleh. Atau punya niat untuk menghancurkan ibadah
untuk menghancurkan rumah ibadah non muslim ini nggak boleh. Tapi kalau untuk sosial kemasyarakatan boleh, misalkan peresmian, hanya peresmian gereja misalkan ya diperbolehkan seperti itu. Lah kemudian untuk yang ceramah di dalam gereja juga bagaimana? Saya ngambil kisahnya dari Gus Dur. Gus Dur itu sering dipanggil untuk ceramah, untuk mengisi sebuah pidato di gereja. Itu risalah ini saya dapatkan dari Yai Marzuki Mustamar. Itu beliau pernah bercerita bahwa Gus Dur itu ketika diundang ceramah di dalam gereja itu punya niat untuk mensyiarkan agama Islam. Karena kunci dakwah itu adalah kepada siapapun. Kunci dakwah itu kepada siapapun. Maka Gus Dur melakukan seperti ini, ibaratkan Gus Dur itu nyeramahi atau menjaga akidah kaum muslim yang tercecer ini. Bahasanya Gus Dur itu tercecer. Ibaratnya kalau Gus Dur itu ceramah, kalau kita ceramah di depan orang Islam, itu kita sama halnya seperti membawa gabah yang sudah jadi, membawa gabah yang sudah dikarung. Lah yang di tempat ibadah lain inilah ceceran-ceceran, turahan-turahan gabah, menolong ceceran-ceceran gabah ini. Lah kan yang di gereja itu tidak semuanya, di tempat non muslim itu tidak semuanya di sana adalah orang non muslim. Yang jadi satpam itu ya orang Islam, yang jadi tukang kebersihan itu ya orang-orang Islam. Mau ditanya namanya siapa, Arifin dijawab, berarti orang Islam. Makanya Gus Dur berkata seperti itu, saya ceramah di gereja itu karena untuk menjaga akidah. Cung, kata Gus Dur, cung, ya awakmu gak popo kerja ning kene nanging ojo sampai didol agamamu. Menjaga hal seperti itu. Syukur-syukur ceramah di gereja, ceramah di tempat non muslim, dari keluarga non muslim atau dari sahabat-sahabat kita non muslim ada yang masuk Islam, itu bonusnya. Nah, tujuan bertanya adalah untuk menjaga akidah orang-orang Islam yang ada di pinggiran ini. Seperti itu. Nah, terus bagaimana kaitannya dengan ini termasuk kepada kita ini sibuk. Kita ini sibuk, sedangkan sibuk masalah apa? Sedangkan orang luar negeri itu sudah berpikiran maju, sudah berpikiran ke depan, 20 tahun ke depan. Sementara Indonesia itu masih saja berkutik kepada arti toleransi itu apa. Masih saja di situ. Arti toleransi itu apa? Bagaimana terus orang-orang non-muslim ini menyanyikan Asmaul Husna masuk ke dalam masjid? Bagaimana? Ya kalau masuk doang ke dalam masjid ya nggak apa-apa. Wong ngarane masuk doang ya nggak apa-apa. Sama kita ke tempat ibadah orang lain, kalau masuk saja ya nggak masalah. Yang penting tidak ikut kegiatan ibadah orang tersebut. Disitulah sudah lakum dinukum waliyakin, untukmu agamamu, untukku ya agamaku. Selesai, beres di situ sebenarnya. Nah, karena kita itu Indonesia, Gus Miftah sendiri juga sering bilang Indonesia itu adalah rumah. Sedangkan di dalamnya itu banyak kamar, ada kamar Kristen, ada kamar Hindu, ada kamar Buddha, ada kamar Islam, ada kamar Katolik. Maka kalau untuk menjaga sesuatu itu jangan masuk kamar orang lain. Kita fokus ke kamar kita aja. Ke kamar orang lain ya cukup tahu saja. Nggak usah kita ikut ngebersihin kamar orang lain, itu nggak usah. Kita kamar Islam, ya di kamar Islam saja. Nggak usah ikut ngebersihin kamar orang Katolik. Nah, kecuali itu ada rohan, ada kerja bakti, baru ikut-ikut bersih. Itu pun di luar bersihnya, nggak di dalam kamar-kamar masing-masing. Nah itu yang sering dikatakan, sebenarnya gampang, kuncinya gampang, nggak susah, kuncinya gampang. Urusin kamar sendiri, nggak usah ngurusin kamar orang lain. Nggak usah ikut ngebersihin kamar orang lain, nggak usah. Itu kan sering dibilang oleh Gus Miftah seperti itu. Maka ya sudah, kalau misalkan kepengen masuk doang di sana, misalkan ada saudara di tempat non muslimnya itu ada saudara yang bekerja di sana, ya silakan ke sana, nggak apa-apa.
Atau misalkan lagi di jalan kepengen kencing, kepengen ke kamar mandi, misalkan nggak nemu tempat apapun kecuali ibadah orang lain itu, maka mau numpang ke sana ya silahkan gitu. Hanya masuk saja ya silahkan. Tapi jangan sampai kebablasan ikut perayaan agama orang lain. Ya mungkin itu saja sih. Di kesimpulannya ya, bagi saya, takum dinukum walidin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kalau misalkan pendapat saya ini ada kesalahan, jadi kesalahan saya pribadi. Tapi kalau itu adalah sebuah kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau misalkan video ini bermanfaat, membuka wawasan kita, ya silahkan. Kedepannya kita akan seperti ini, jadi bincang-bincang, ada yang tanya silahkan di kolom komentar, kalau mau tanya silahkan DM atau kolom komentar, nanti saya jawab seperti itu ya. Terima kasih. Oke. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.